Para pemirsa yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini kami dari tim pengembangan dan penyebaran informasi akan menyampaikan informasi tentang agribisnis ayam kampung atau agribisnis ayam buras. Kesempatan kali ini kami mencoba nanti akan menampilkan informasi yang akan disampaikan oleh peternak yang sudah lama mengelola kegiatan ayam buras ini. Beliau sudah berkecimpung sejak tahun kurang lebih 1966. Jadi kalau kita hitung ya hampir 40 tahun. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita lihat bagaimana pemeliharaan umur 1 hari sampai 1 minggu, kemudian 1 minggu sampai 2 minggu, pakannya harus yang bagaimana, kemudian juga pengendalian hama dan penyakitnya juga yang bagaimana, atau mungkin dengan obat apa dan sebagainya. Kemudian juga nanti akan bapak-bapak atau ibu-ibu lihat bagaimana Pak Eko ini meramu makanan untuk ternaknya ini dibuat oleh Pak Eko sendiri, yang tentunya ini melalui beberapa pengalaman dari beliau yang sudah bertahun-tahun. Kemudian juga bagaimana mengendalikan hama dan penyakit. Ini Pak Eko juga meramu sendiri. Nah, inilah beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi pirsawan semua. Kami dari Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kulon Progo menyampaikan selamat mengikuti informasi berikut ini. Terima kasih. Ayam bukan ras yang biasanya disebut ayam buras memiliki potensi ekonomi yang baik apabila akan dikembangkan untuk usaha, khususnya usaha di pedesaan oleh masyarakat yang memiliki lahan sempit. Hal ini didasarkan pada cukup tersedianya bahan pakan. Bahan-bahannya mudah didapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hama dan penyakit ayam relatif sedikit, sehingga mudah merawatnya. Biayanya pun untuk usaha juga tidak terlalu besar. Pada sisi lain, kebutuhan pasar akan ayam buras selama ini tidak terpenuhi dan harganya pun relatif lebih baik apabila dibandingkan ayam ras. Salah seorang tokoh tani yang berhasil mengembangkan ayam buras adalah Bapak Eko Wakradiharja. Pak Eko ini telah mengembangkan ayam buras sejak tahun 1966. Dengan demikian, pengalaman Pak Eko tentang agribisnis ayam buras tidak diragukan lagi. Sebagai tokoh tani, Pak Eko juga aktif dalam berbagai organisasi. Salah satunya adalah mengelola Pusat Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya atau P4S di Jagakarsa, Jakarta. Berbekal pengalaman dan aktivitasnya dalam berbagai organisasi, maka lengkaplah sosok Pak Eko ini apabila kita simak pengalamannya dalam agribisnis ayam buras.
Dalam usaha agribisnis ayam buras, faktor penting yang paling menentukan adalah dalam memilih induk jantan dan betina yang baik. Adapun ciri-ciri induk jantan yang baik adalah umur ayam 12 bulan atau lebih dan sebaiknya lebih tua dari betina. Bagian tubuh tidak ada yang cacat atau rusak. Susunan bulu teratur, saling menghimpit dan tampak mengkilat. Mata cerah dan pandangan mata tampak tajam. Gerakannya gesit, yaitu mudah berontak bila dipegang. Ukuran badannya sedang, tidak gemuk dan tidak urus. Jenggernya besar, kokoh, dan merah mengkilap. Paruh tebal, besar, dan kuat. Sedangkan untuk induk betina yang baik, ciri-cirinya adalah umurnya 8 bulan atau lebih, pernah bertelur 1 atau 2 periode, tidak ada bagian tubuh yang rusak atau cacat, susunan bulu teratur, saling menghimpit dan tampak mengkilap, muka cerah dan mata bercahaya, lobang dubur besar, lebar, bentuk oval memanjang, permukaannya licin dan basah, tulang pubis tipis, tajam, lembut, dan lebar antara ujungnya 3-4 jari orang dewasa. Rongga perutnya lembut, jarak antara tulang pinggul dan tulang dada 4 jari orang dewasa. Siapkan 1 ekor induk ayam jantan yang baik di dalam kandang. Kemudian ambillah 1 ekor induk ayam betina yang baik dari kandang baterai. Ayam yang diambil tersebut sebelum dikawinkan pada hari itu telah bertelur terlebih dahulu. Maksudnya, supaya ayam tersebut telah timbul birahi lagi. Elus-eluslah ayam betina sambil diperlihatkan ke ayam jantan hingga ayam jantan tersebut timbul birahi. Kemudian masukkan ayam betina ke dalam kandang secara perlahan agar tidak mengagetkan si ayam jantan. Ketika ayam kawin, tidak terlepas dari suasana tenang atau gaduh. Setelah ayam kawin, ambil kembali ayam betina tersebut. Masukkan ke kandang semula, setelah 6 hari kemudian baru bisa dikawinkan kembali. Sehari kemudian ayam betina tersebut akan bertelur. Telur yang bisa ditetaskan adalah telur ketiga setelah kawin, karena telur tersebut telah dibuahi oleh induk jantan. Dalam perkawinan sistem koloni, caranya adalah dengan menyatukan 1 ekor induk jantan dalam 1 kandang dengan beberapa ekor induk ayam betina. Kelemahan dengan sistem perkawinan ini, telur yang dihasilkan dari induk betina tidak dapat dipastikan telah dibuahi atau tidak oleh induk jantan. Sehari kemudian, ayam betina tersebut akan bertelur. Telur yang bisa ditetaskan adalah telur ketiga setelah kawin. Karena telur tersebut telah dibuahi oleh induk jantan, ambillah dan masukkan ke dalam keranjang. Pilihlah telur yang baik untuk ditetaskan dengan ciri-ciri kulitnya bersih, tidak terlalu tipis, tidak retak ataupun pecah, bentuk telur oval, tidak lonjong atau bulat. Karena kalau lonjong ataupun bulat, daya tetas telur tersebut rendah. Telur yang terpilih tatalah dengan baik dalam rak penetasan dengan posisi moncong telur berada di bawah. Masukkan telur yang telah tertata di rak tersebut dengan perlahan agar telur tetap tertata dengan baik. Suhu harus dijaga tetap konstan agar didapatkan kehangatan yang merata di dalam mesin penetasan. Supaya seluruh permukaan telur mendapatkan kehangatan yang merata, perlu dilakukan
pembalikan telur sebanyak 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari selama dalam mesin penetasan. Pada umur pengeraman 1 minggu di dalam mesin penetas, biasanya sudah nampak tanda-tanda telur ayam yang dapat menetas atau tidak. Untuk memastikan telur-telur tersebut dapat menetas atau tidak, perlu dilakukan pengetesan dengan alat teropong. Setelah menginjak 21 hari, telur akan terlihat retak dan si anak ayam akan segera menetas. Telur ayam yang telah retak satu persatu menetas dan untuk sementara berkumpul di rak. Dengan hati-hati segera ambillah anak ayam yang telah menetas tersebut dan kumpulkan dalam keranjang bersih yang telah dipersiapkan. Untuk menghindari dari gangguan berbagai penyakit, khususnya penyakit tetelo, ayam yang baru menetas harus diberi vaksin. Vaksinasi yang diberikan adalah vaksinasi Avinyu dengan cara ditetes pada matanya. Vaksin ini berguna untuk mencegah ayam dari penyakit tetelo dan penyakit tenggorokan. Mula-mula bersihkan kandang dengan sapu atau alat pembersih lain dari kotoran-kotoran yang diduga dapat menyebarkan penyakit. Alasi kembali kandang tersebut dengan koran. Lingkarkan lembaran seng berdiameter 150 cm dan tinggi 50 cm pada sisi dalam kandang. Taburkanlah pakan secara merata ke seluruh kandang, sehingga memudahkan anak ayam mencari makanan di sekelilingnya. Selanjutnya, pasangkan lampu sebesar 60 watt di atasnya guna untuk menghangatkan ayam, sehingga anak ayam merasa hangat. Apabila anak ayam bergerombol di bawah lampu, maka perlu penambahan daya lampu lebih dari 60 watt. Pasang dan susunlah rangka bambu dengan rapi dan rata. Selanjutnya, setelah rangka bambu tersusun, masukkan anak ayam dengan perlahan-lahan dan dihitung hingga mencapai kapasitas kandang, yaitu 100 ekor per kandang. Berikan air minum yang terlebih dahulu ditambah dengan campuran jamu. Jamu ini bermanfaat untuk mengurangi bau kotoran dan meningkatkan daya tahan ayam terhadap penyakit dan mengurangi kadar kolesterol pada daging ayam yang dihasilkan. Proses pembuatannya akan diterangkan pada segmen berikutnya. Tutuplah seluruh kandang dengan koran, maksudnya agar suhu di dalam kandang tetap stabil dan merata. Berikan penambahan pakan dan minum secara teratur. Untuk ayam umur 1 hari sampai 6 minggu, gunakan pakan starter 1. Pemberian pakan sedikit demi sedikit dan sebelum habis segeralah ditambah. Vaksin Avinyu perlu diberikan pula pada ayam umur 12 hari.
diberikan melalui mulut. Vaksin ini selain mencegah penyakit tetelo, juga berguna untuk mencegah penyakit tenggorokan. Bersihkan kandang dengan sapu atau alat pembersih lain dari kotoran-kotoran yang diduga dapat menyebarkan penyakit. Kandang ayam untuk umur 4 minggu sampai 6 minggu, alas tidak lagi menggunakan koran, tetapi menggunakan sekam. Taburkan sedikit demi sedikit hingga merata. Lingkarkan kembali lembaran seng dengan tinggi 50 cm hingga menutupi sisi dalam kandang. Selanjutnya, pasangkan lampu sebesar 60 watt di atasnya. Gunanya untuk menghangatkan ayam. Apabila anak ayam bergerombol di bawah lampu, maka perlu penambahan daya lampu lebih dari 60 watt. Kandang ini dipersiapkan untuk menampung sebanyak 50 ekor ayam. Dari ayam hasil pemeliharaan selama 4 minggu pada kandang terdahulu. Hasil pemeliharaan Delhi Ochik selama 4 minggu yang berjumlah 100 ekor tersebut, ambil dan pisahkanlah ke dalam 2 kandang dan masukkan secara perlahan, sehingga masing-masing kandang berjumlah 50 ekor ayam. Setelah itu, masukkan pakan dan minum secukupnya. Tambahkan pakan secara teratur. Pakan yang digunakan masih tetap sama, yaitu starter 1. Karena pada umur ini ayam masih tumbuh dengan pesat. Oleh karenanya, komposisi pakan masih tetap mengandung protein yang tinggi. Pemberian pakan sedikit demi sedikit sebelum habis segera ditambah. Pemberian air minum dilakukan tidak terbatas. Sebelum habis segera ditambah. Kandang yang nampak ini adalah kandang baterai. Masing-masing box berukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 40 cm. Setelah umur ayam mencapai 6 minggu, untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, maka ayam perlu dipisahkan dan dipelihara pada kandang baterai tersebut. Masing-masing kotak diisi hanya 2 ekor ayam saja. Memasuki umur ayam 7 minggu sampai 3 bulan, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan umur ayam 1 sampai dengan 6 minggu. Oleh karenanya, formula pakan yang diberikan adalah pakan starter 2. Pada pakan starter 2 ini, kandungan proteinnya lebih sedikit dibandingkan dengan pakan starter 1. Adapun perimbangan komposisi pakan ayam starter 1 dan 2 dapat dilihat pada segmen berikutnya. Vaksin perlu diberikan pada ayam umur 3 bulan, karena pada umur itu ayam sudah mulai rentan terhadap penyakit. Vaksin diberikan melalui suntikan pada dada. Jenis vaksin yang diberikan adalah strain Lasota. Setelah umur ayam mencapai 3 bulan, biasanya berbobot antara 8 sampai dengan 9 ons. Ayam seberat itu sudah laku dijual di pasaran, khususnya oleh rumah makan. Proses penjualan ayam diawali dengan pengambilan dan pemilihan ayam dari kandang baterai. Selanjutnya ditimbang satu persatu lalu dicatat.
Ayam yang telah tercatat dimasukkan ke dalam keranjang yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil. Siapkanlah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pakan adalah sebagai berikut. Pertama, dedak halus, dapat juga diganti white polar atau gabah. Kedua, tepung jagung dapat juga diganti tepung gaplek, menir, tapi tidak disarankan tanpa jagung sama sekali. Ketiga, tepung kedelai dapat juga diganti oleh tepung kacang-kacangan lainnya. Keempat, tepung ikan dapat juga diganti oleh tepung darah dan tepung bekicot. Kelima, tepung daging sama dengan pengganti tepung ikan. Keenam, tepung gret dapat juga diganti oleh tepung kerang-kerangan. Ketujuh, biofos atau tepung tulang. Kedelapan, temulawak. Dan kesembilan, mineral. Taburkan masing-masing bahan tersebut dengan lapisan yang teratur, kemudian ratakan dengan komposisi dan berat sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana nampak pada tabel. Aduklah bahan-bahan yang telah tersusun tersebut dengan menggunakan tangan sedikit demi sedikit hingga komposisi bahan tersebut bercampur dengan rata. Masukkan pakan hasil pencampuran tersebut ke dalam karung, kemudian simpan di tempat yang kering untuk dipergunakan seperlunya. Alat-alat yang digunakan untuk membuat jamu antara lain blender, kain saringan, gayung, ember, drum kapasitas 50 liter, pisau, dan jam untuk mengukur waktu.
Kupaslah bahan-bahan tersebut dan diiris kurang lebih setengah sentimeter. Setelah selesai dicuci sampai bersih, lalu tiriskan hingga kering. Kemudian di blender selama 5 menit hingga halus dan ditambah air bersih sebanyak setengah liter. Setelah selesai di blender, tuangkan ke dalam drum dan menggunakan kain saringan dan diperas hingga air perasan itu habis. Lalu ampas jamu tersebut dijemur hingga kering. Kemudian bisa dipergunakan sebagai campuran pakan dengan komposisi seluruh sisa perasan jamu tersebut dicampur dengan 1 kuintal pakan. Selanjutnya, campurkanlah 1 liter tetes tebu atau molasses ke dalam air perasan jamu tersebut. Kemudian campurkan embio sebanyak 1 liter. Aduk sampai rata hingga air jamu terlihat berwarna coklat. Kemudian ditambah lagi dengan air bersih yang berasal dari air sumur. Sebaiknya jangan menggunakan air ledeng karena mengandung zat kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan bakteri. Penambahan air bersih dilakukan sehingga volumenya mencapai 40 liter. Tutup drum tersebut dengan rapat dan simpan selama 6 hari. Setiap hari drum tersebut dibuka selama 5 menit pada pagi dan sore hari. Gunanya untuk mengeluarkan gas yang ditimbulkan akibat fermentasi. Setelah disimpan atau difermentasi selama 6 hari, pembuatan jamu telah selesai dan siap digunakan untuk campuran minuman ayam.